Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Auli Azahra dengan nomor NPM 24030024. Di sini saya akan melakukan uji independen simple test. Nah, langsung saja. Di sini kan sudah ada data yang sudah tertera di Excel. Kemudian kita copy aja. Kita pindahkan ke SPSS-nya. Lalu kita ke variable view. Nah, di sini kita ganti menjadi model. Di sini nilai. Desimalnya kita pindah ke 0. Dan untuk measure-nya kita pindah ke nominal dan scale. Nah, lalu kita ke analyze. Lalu kita ke deskripsi statistik. Nah, lalu kita ke export. Nah, di sini modelnya itu kita pindahkan ke independen atau faktor. Nah, nilainya kita ke independen. Setelah itu kita ke plot. Nah, untuk normality plotnya itu kita centang continue. Oke. Kita ke sini. Lalu kita ke analyze. Lalu kita melakukan uji homogenitas. Kita ke analyze, lalu ke compare mean, lalu ke one way ANOVA. Nah, model kita pindahkan ke faktor, nilainya ke dependent, lalu ke option. Setelah itu kita klik yang homogeneity of variance dan test, continue. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji independent sample test. Kita ke analyze, lalu ke compare mean. Nah, lalu
ke independent sample test. Nah, di sini modelnya kita pindah ke grouping variable, nilainya kita pindah ke test variable. Setelah itu kita klik difference group, nah lalu continue. Oke. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya, nah ini untuk test of normality. Nah, tes normality normality itu digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berkontribusi normal atau tidak. Nah, karena sampelnya kan ada 30. Nah, sampel 30 ini itu kurang dari 50. Nah, maka kita menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, signifikasinya pada Shapiro-Wilks itu berada pada angka 0,812. Nah, di mana signifikasi antara keduanya yaitu 0,742. Nah, jadi signifikasi pada model ini menunjukkan 0,05 itu lebih dari 0,05, maka data hasil belajar siswa ini berkontribusi normal. Lalu yang kedua yaitu tes homogeneity-nya. Nah, di sini itu nilai signifikasi pada test of homogeneity kan ini untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kontrol itu sama atau tidak. Nah, nilai signifikasi pada based on mean-nya itu kan 0,605. Maka angka 0,05 itu kan lebih besar dari 0,05. Maka varian dua kelompoknya adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA, ini kan menunjukkan angka signifikasinya itu kurang dari 0,05, yaitu 0,001. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Nah, kemudian pada independent sample test. Nah, di sini kan sampel test yang digunakan itu untuk menjawab hipotesis apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dan model 2. Nah, dikarenakan data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equal variance estimate, yaitu dimana hasil signifikasinya pada angka 58. Nah, 58 ini diperoleh dari rumus N1 ditambah N2 lalu sampel dikurang 2 lalu sampel 1 ditambah sampel 2 dan menghasilkan hasil 58. Kemudian pada bagian seek to tail, nah di sini kan menunjukkan angka yang kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Nah, angka tersebut kan kurang dari 0,05. Nah, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Artinya terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar dan signifikasi antar dua kelompok. Kemudian pada mean difference-nya itu kan menunjukkan
angka 7,900 atau perbedaan rata-rata kelompok. Nah, maka model 1 itu memiliki poin 7,9 lebih tinggi dari model yang kedua. Kemudian pada standar error difference ini itu menunjukkan kesalahan atau estimasinya itu menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilainya, semakin sama estimasi perbedaan rata-ratanya. Kemudian pada 95% confidence interval of the difference ini itu diperoleh 95 ini diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Nah, rata-rata nilai selisih perbedaan di angka 4,475 ini dan 11,325 itu karena seluruh interval di sini ini bernilai positif. Nah, maka kedua kelompok besar itu memiliki signifikan. Kedua kelompok besar ini menunjukkan signifikannya. Lalu pada independent sample effect size. Nah, di sini itu menggunakan Cohen pada poin estimate menunjukkan nilai 1,92. Nah, nilai ini disebut termasuk pada kategori lebih besar dari 1,00. Artinya, maka sangat besar. Angka tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa efek pada penerapan model PBL ini terhadap hasil belajar yaitu sangat besar. Sekian, terima kasih.